Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan peserta didik dalam belajar bahasa Inggris. Dan narasumber saya kali ini adalah seorang siswi yang masih duduk di bangku SMA. Untuk mengetahui apa sih kesulitan yang dialaminya, yuk kita simak video berikut ini. Pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, lebih menekankan pada aspek pengetahuan bahasa, pemahaman isi wacana, juga lebih banyak hanya berorientasi pada hasil ujian yang ingin dicapai seperti ujian semester, ujian nasional, tetapi justru lebih banyak mengabaikan penguasaan aspek keterampilan komunikasi, baik lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris. Pendekatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas sangat berpusat pada guru. Hal ini berbeda dengan negara-negara barat yang menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua seperti Perancis, Jerman, dan Italia. Pendekatan pembelajaran bahasa Inggris yang mereka terapkan banyak menekankan pada kemampuan berpikir kritis, penggunaan bahasa yang realistis, pembelajaran bahasa yang berpusat pada siswa menekankan pula pada kualitas proses pembelajaran. Dikotomi pendekatan pembelajaran bahasa Inggris di atas merupakan suatu yang menarik untuk dicermati. Dalam konteks psikologi, pembelajaran yang berpusat pada guru diidentifikasikan sebagai proses pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip pedagogik. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan pendekatan pembelajaran yang menerapkan prinsip-prinsip andragogi. Sebagaimana banyak diketahui bahwa guru-guru bahasa Inggris di Indonesia dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa lebih banyak berorientasi pada hasil ujian formal yaitu ujian semester, ujian nasional, dan kurang banyak memperhatikan penguasaan kompetensi berbahasa siswa. Paradigma pembelajaran ini terkesan kaku dan tidak banyak mengeksplorasi potensi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, paradigma pembelajaran yang demikian harus segera diubah ke paradigma pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran kolaboratif. Dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, seorang siswa tentu pernah mengalami suatu hambatan dalam belajar. Hambatan tersebut dapat menimbulkan kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Selain itu, terdapat 3 elemen bahasa yang berperan penting dalam mendukung keempat keterampilan tersebut, yaitu pronunciation atau pelafalan, vocabulary atau kosakata, dan grammar atau struktur bahasa. Hal ini yang selalu menjadi kendala untuk belajar bahasa Inggris. Pronunciation atau pelafalan sangat penting dalam pengembangan kosakata karena melibatkan perbedaan antara bunyi-bunyi yang bergabung untuk membentuk kata-kata. Apabila seorang siswa sudah terbiasa salah mengucapkan sebuah kata, ada kecenderungan bagi tidak bisa memberi informasi yang jelas. Vocabulary atau kosakata, semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh siswa, maka semakin mudah untuk belajar bahasa Inggris. Kosakata atau vocabulary dalam pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Inggris, merupakan salah satu hal yang penting untuk dikuasai. Dan grammar atau struktur bahasa yaitu kaidah penyusunan unsur-unsur bahasa menjadi satu bahasa yang berpola. Baik, kali ini saya telah bersama narasumber saya. Sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Deta Nana Permatasari. Kalian bisa manggil saya Deta. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Ngrati. Oke, kita mulai sesi tanya jawab ya. Bagaimana pendapat kamu tentang pelajaran bahasa Inggris? Pelajaran bahasa Inggris ini menurut saya susah-susah gampang ya Kak. Karena bahasa Inggris ini kan butuh pronunciation dan grammar. Sedangkan saya ini kurang bisa menguasai keduanya. Oke, apakah menurut kamu bahasa Inggris itu penting? Menurut saya penting Kak, apalagi di sosmed kita kan sudah bisa bertemu dengan banyak orang ya, contohnya di luar negeri. Nah, kita pasti butuh alat komunikasi, yaitu bahasa Inggris, jadi menurut saya penting. Oke, proses belajar mengajar seperti apa yang kamu sukai? Saya suka gaya visual Kak, jadi saya harus fokus terhadap apa yang sedang diterangkan di depan. Apakah kamu senang dengan proses belajar mengajar yang seperti itu? Saya sih cukup senang karena saya bisa lebih mudah memahami terhadap apa yang sedang diterangkan di depan. Saya juga suka lihat video pembelajaran di YouTube, Kak. Oke. Dan bagaimana perasaan kamu ketika menerima pelajaran bahasa Inggris? Saya sih biasa aja ya, Kak, karena mungkin
Saya kurang menguasai bahasa Inggris, jadi biasa aja. Oke. Apa yang kamu lakukan ketika mengerjakan tugas bahasa Inggris? Saya melakukan pekerjaan bahasa Inggris itu dengan sendiri, tapi saya butuh Google Translate untuk lebih mudah menjawab pertanyaan itu. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah cara mengajar guru kamu dapat menarik minat kamu untuk mempelajari bahasa Inggris? Saya sih tertarik ya, karena guru saya seringkali mengajak berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung saya bisa mengerti bagaimana pelafalan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, terima kasih Deta untuk sesi Ya. tanya jawab kali ini. Sama-sama Kak. Kesimpulannya dapat kita ketahui bahwa kesulitan dalam belajar merupakan hambatan yang merugikan peserta didik. Dari wawancara yang telah kita lakukan, bisa kita lihat bahwa narasumber mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Narasumber kesulitan dalam pronunciation karena kurang memahami banyak kosakata. Selain itu, narasumber kesulitan dalam memahami grammar. Karena hambatan itulah dalam mengerjakan tugas, narasumber selalu menggunakan Google Translate. Meskipun terdapat beberapa hambatan, narasumber merasa tertarik dalam bahasa Inggris karena di sekolah, guru selalu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Saran yang bisa saya sampaikan bahwa kita harus banyak-banyak latihan, yaitu latihan melatih pronunciation kita. Karena banyak latihan itu kunci utama dalam keberhasilan belajar. Selain itu, kita harus sering-sering membaca buku bahasa Inggris untuk menambah kosakata kita. Dan jangan hanya membaca, kita juga harus menghafalkannya. Ciptakan suasana yang nyaman agar kita semangat dalam belajar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maafkan bila terdapat salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.